Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini adalah khotbah yang sejujurnya tidak gampang buat saya. Kenapa? Dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini khotbah yang ketika berbicara tentang memakai mulut, memakai lidah, ini khotbah saya yang pertama. Saya diberikan tema ini. Satu sisi saya syukuri, tapi sisi lain juga membuat saya cukup bergumul. Karena saya tidak punya pengalaman untuk mengkhotbahkan tema ini. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya bukanlah orang yang dalam memakai mulut itu orang yang baik. Maklum, orang Medan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini orang Medan terkenal apa? Terkenal keras, kasar gitu ya. Jadi udah dari sononya Bapak Ibu Saudara ya, dibentuk sedemikian rupa. Jadi nggak gampang, tapi saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. Sebab itu khotbah ini bukanlah khotbah yang saya khotbahkan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi saya khotbahkan juga untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk boleh membuka kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ada tampilannya di layar, saya bacakan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang raja, dia membawa prajurit-prajurit terbaiknya bersama jenderalnya untuk melakukan sebuah perjalanan wisata melalui kapal pesiar. Dibawa semua yang terbaik, ya, yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara, bagi kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menaiki kapal itu, jadi sampai pertengahan jalan, dia melihat ada seorang prajuritnya itu mabuk laut Bapak Ibu Saudara, muntah-muntah. Dan prajurit ini sebenarnya sudah setengah mati. Jadi dia makin sengaja buat keadaannya sepertinya makin memprihatinkan di hadapan raja, dengan harapan raja punya belas kasihan dan kemudian mengajak pulang Bapak Ibu Saudara. Benar, raja kemudian melihat itu dan kemudian kasihan, kemudian memanggil jenderalnya, kita pulang. Aku tidak ingin perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang menyulitkan bagi prajurit saya, membuat mereka menderita. Tetapi kemudian sang jenderal ini berkata sama raja, tidak perlu pulang raja, lanjutkan perjalanan ini, biarlah raja boleh bersenang-senang menikmati liburan ini. Serahkan prajurit itu sama saya. Kemudian prajurit itu dibawa ke belakang, turun ke dalam kapal, dicelupkan sama jenderalnya ini ke dalam laut, dinaikkan. Dicelupkan, dinaikkan lagi, dicelupkan, dinaikkan lagi, berulang-ulang. Setengah jam berjalan, prajurit ini udah kemudian bertugas lagi, si raja heran. Dipanggil jenderalnya, kamu kasih obat apa? Kok prajuritnya ini enggak mabuk lagi? Kok dia mulai anteng gitu? Bapak Ibu Saudara, jenderal ini kemudian menjawab dengan sangat bijaksana sekali. Raja,
Jikalau keadaan tidak menjadi lebih buruk, orang tidak akan pernah menyadari betapa bersyukurnya dia saat ini. Jikalau keadaan tidak menjadi lebih buruk, orang susah menyadari betapa bersyukurnya dia saat ini. Sang prajurit ini kemudian tersentak, Bapak Ibu Saudara, dengan kalimat dari sang jenderal. Iya, kenapa dia tidak bersyukur? Kenapa dia tidak mencoba untuk menguasai diri? Dan itu juga menghibur dia karena dia pikir jenderalnya mungkin sudah marah sekali dengan mencelupkan dia, nanti sampai di darat habis dia. Tetapi jenderalnya mengeluarkan sebuah kalimat yang bijaksana sekali yang menenangkan dia, yang membuat dia belajar. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang bijak itu penting. Apalagi yang diucapkan dengan hati yang tulus. Ingin orang yang mendengar itu mengalami kebaikan. Perkataan yang bijak itu penting. Kenapa? Karena ia seperti doa yang dapat membawa kebaikan dan pemulihan bagi hati yang terluka. Di sepanjang Alkitab kalau kita menyelidiki tentang perkataan-perkataan yang bijak itu kita mendapatkan banyak pelajaran, Bapak Ibu Saudara. Ia bisa menyejukkan bagi suasana yang panas. Ia bisa membawa harapan, ia bisa menghibur, ia bisa menguatkan hati bagi yang sedang putus asa. Ia bisa menenangkan bagi yang terbakar emosi, sedang terbakar emosi. Ia bisa memberi keberanian bagi hati yang sedang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Ia juga bisa memulihkan hubungan yang retak. Ia juga bisa membangun dan membawa kebaikan. Bahkan ia bisa membawa orang merasakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja Metodis salah satu yang berjasa, boleh mungkin slide-nya, adalah John Wesley, Bapak Gereja Metodis ya Bapak Ibu Saudara. John Wesley, mamanya bernama Susanna Wesley. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pakai ilmu parenting, ya, Susanna Wesley ini punya 16 aturan yang dia terapkan di dalam rumah tangganya, khususnya untuk anak-anaknya. Jadi kalau disoroti melalui ilmu parenting, Susanna Wesley ini bukanlah dianggap sebagai mama yang baik untuk saat ini gitu ya. Karena dia adalah sosok mama, sosok wanita yang keras, yang tegas sekali. Jadi ada 16 aturan. Bapak Ibu Saudara, kalau Immanuel punya 16 aturan mungkin kita frustasi untuk beribadah, untuk berjamaat di tempat ini ya. Atau mungkin kalau kita terapkan ini pada generasi hari ini, mungkin anak-anak kita itu juga akan frustasi. Tapi itulah Susanna Wesley, dia punya 16 aturan yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Tegas sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi John Wesley, terkait dengan ibunya, dia mengatakan seperti ini. Saya belajar lebih banyak tentang kekristenan dari ibu saya, daripada semua teolog yang ada di Inggris. Sekalipun mungkin dia mencetuskan itu dengan keras, dengan tegas. Tetapi John Wesley bisa belajar. Itu bukan karena mamanya jahat, tapi karena mamanya ingin yang terbaik untuk dia. Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam, ada dikatakan seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sekalipun mungkin harus dikatakan dengan tegas, tetapi kalau disertai dengan kasih dan tidak hambar, dengan tujuan yang bijaksana, orang yang mendengarkan pasti akan mendapatkan sesuatu. Dia bisa merasakan sesuatu. Dia bisa merasakan kesejukan. Dia bisa menerima. Karena kalimat itu diucapkan dengan tujuan yang baik, dengan bijaksana. Berbeda dengan perkataan kasar atau sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita baca tadi seluruh ayat yang
dari Amsal 12 ayat 17 sampai yang ke-22 kita menemukan Bapak Ibu Saudara. Salah satunya dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Perkataan kasar atau sembarangan yang diucapkan apalagi dengan lancang, dengan sembarangan, dengan sembrono. Tanpa pikir panjang apakah kalimat ini bisa melukai orang atau tidak. Apakah kalimat ini bisa membuat orang itu sedih atau tidak. Kalimat itu bisa melukai kalau diucapkan dengan sembarangan, dengan asal Bapak Ibu Saudara. Seperti tikaman pedang. Digambarkan dengan sangat ekstrim sekali. Ditikam pedang. Itu bukan sakit Bapak Ibu Saudara. Mati kita. Ketika ditikam dengan pedang. Jadi kalimat itu pun bisa melukai. Bukan cuma melukai. Bisa membuat orang itu frustasi, putus asa. Tidak banyak. Tidak sedikit kita menemukan orang-orang yang akibat dibully dengan perkataan memilih untuk apa mengakhiri hidupnya. Dia juga bisa membawa keburukan, mematahkan semangat, menghancurkan dan meruntuhkan hidup seseorang, membawa permusuhan, menjadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita melihat demo Agustus yang kemarin. Salah satu penyebabnya adalah apa? Perkataan yang sembarangan. Perkataan yang melukai hati rakyat. Yang membuat demonya itu begitu menjadi mengerikan. Menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, satu kali Mahatma Gandhi, dia sedang penasaran dengan gereja. Dan kemudian dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh gereja, sedang diajarkan oleh gereja. Kemudian hari Minggu satu kali dia datang untuk pengen tahu apa yang sedang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan di dalam gereja. Dia ingin masuk ke dalam gereja. Seperti biasa di depan gereja itu ada usher. Dan kemudian usher ini melihat Mahatma Gandhi, seorang yang berpakaian adat dari India, dan kemudian bertanya, Bapak sedang ingin apa? Kalimat yang sangat tidak bijaksana sekali. Bukan disambut, Mahatma Gandhi merasa tertolak dan kemudian dia tidak jadi masuk gereja. Sehingga keluar satu kalimat dari mulut Mahatma Gandhi. Seandainya orang Kristen hidup seperti Yesus hidup, mungkin hari ini aku sudah menjadi pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita memberi perhatian bagi perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Satu studi mengatakan manusia akan mengingat hinaan sampai 20 tahun. Manusia akan mengingat hinaan itu sampai 20 tahun. Sedangkan pujian hanya sampai 30 hari saja. Bapak Ibu Saudara, kebayang ya, satu studi. Hinaan itu akan diingat sampai 20 tahun. Tetapi pujian itu hanya akan diingat selama 30 hari Bapak Ibu Saudara. Jadi penting ucapan itu benar-benar harus kita perhatikan dengan sangat. Jangan sembarangan. Kita harus perhatikan apakah kalimat ini kalau aku ucapkan ini bisa melukai orang atau tidak. Karena mulut kita bisa membangun orang. Tetapi mulut kita juga bisa menghancurkan orang. Dari mulut yang sama Alkitab ngomong, keluar berkat. Tapi dari mulut yang sama juga bisa keluar kutuk. Bapak Ibu Saudara, ini adalah konsep yang berasal dari ajaran Alkitab. Khususnya juga kitab Amsal Bapak Ibu Saudara. Yang menekankan betapa pentingnya mengendalikan perkataan karena kata-kata memiliki kekuatan besar, kuasa besar untuk mempengaruhi dan membentuk kehidupan. Itu sebabnya di dalam Yesaya 50
Ayat yang keempat penulisnya itu berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada yang letih lesu. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat membangun perkataan atau ucapan yang bijak? Yang pertama, belajar dari seseharinya kita Bapak Ibu Saudara. Belajar dari kejadian setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kitab Ayub, kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah itu disebut sebagai kitab hikmat. Ya, disebut sebagai kitab hikmat. Hari ini kita membahas dari Amsal 12, dari kitab hikmat Amsal 12. Dan berdasarkan bahasa Ibraninya, sederhananya, hikmat itu berarti skill of living. Skill of living Bapak Ibu Saudara. Satu keahlian yang baik dari diri, yang berguna dalam berbagai bidang kehidupan yang akan membawa kita hidup menjadi semakin lebih baik. Belajar. Ini sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan, kemampuan untuk belajar. Kenapa hikmat itu dikatakan belajar dari sesehari? Ya karena memang itulah sebuah pembelajaran yang membuat kita semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Waktu kita gagal, kita belajar kenapa ini gagal. Sehingga kita mencoba untuk memperbaikinya Bapak Ibu Saudara. Hikmat menolong kita menjadi bijaksana. Yang dimulai dari belajar dari kehidupan sesehari. Jadi hikmat di sini tidak sama dengan pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Ya, hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat di sini bukan didapat dari pengetahuan atau kepintaran, tetapi dari belajar sesehari. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di satu bangsa yang tidak kekurangan orang pintar, orang hebat, orang cerdas. Tapi kita juga menemukan orang pintar tersebut yang mungkin sudah banyak kuliahnya, sudah banyak gelarnya, tetapi menjadi orang yang dalam berkata-kata pun bisa kasar. Orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang tidak jujur, orang yang palsu, orang yang tidak bisa memakai hidupnya untuk memberkati orang lain, tetapi apa? Untuk egois dirinya. Kita menemukan ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pintar, hebat, tinggi pendidikannya. Tetapi juga tidak menunjukkan dia bisa menjadi orang yang bijaksana. Bahkan kita ada hidup di tengah-tengah zaman yang canggih sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada orang ngomong abad ini adalah abad informasi. Namun tidak memberi jaminan. Informasi itu membuat kita makin bijaksana. Informasi itu membuat kita makin berhikmat. Informasi itu membuat kita makin hidup semakin lebih baik. Tidak sedikit orang gagal belajar dari informasi yang disediakan oleh sosial media yang bisa kita dapatkan dengan begitu bebasnya. Pentingnya belajar Bapak Ibu Saudara. Orang kalau tidak lagi mau belajar sulit berubah. Orang kalau tidak lagi mau belajar dia nggak akan pernah bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dan belajar ini begitu gampang. Belajar dari sesehari hidup kita. Ketika gagal, kita evaluasi kita, refleksi kita, introspeksi. Apa yang menyebabkan gagal? Ketika kita mungkin satu kali waktu memang lost, kita melukai orang. Dan kita sadar itu, kita memperbaikinya. Kita memperbaikinya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 30 sampai 34 dikatakan seperti ini. Lihat semua itu, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik sebuah pelajaran.
Dia lewat ladang seorang pemalas. Dia melihat kondisi itu dan dia menarik sebuah pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka yang datang apa? Kemiskinan. Seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalimat salah satu kitab Amsal yang dengan jelas mengajarkan betapa pentingnya belajar dari sesehari. Bapak ibu saudara, saya pernah ditegur oleh istri saya. Satu kali mungkin saya sedang capek, sedang tidak fokus, sedang juga ada tekanan dan beliau mengeluarkan satu kalimat yang saya kepancing emosi dan saya kasar. Kemudian istri saya mengatakan, "Kenapa kamu kasar sama aku? Sama jemaat kamu bisa lembut. Kenapa kamu kasar sama aku?" Bapak ibu saudara, itu kalimat yang sangat menegur, sangat menyayat. Dan Bapak ibu saudara, kita pria punya pride, kita punya ego ya. Ketika kalimat itu diucapkan, tersentil ego saya. Satu sisi ada rasa gak bisa terima, tapi sisi lain jujur saya belajar Bapak ibu saudara. Saya belajar memperbaiki diri saya, betul. Jangan sampai saya bisa lembut dengan Bapak ibu saudara, tapi saya kasar dengan dia. Saya belajar memperbaikinya. Dan waktu belajar ini bukan sekedar belajar, bukan sesuatu hal yang acting atau yang palsu. Saya benar-benar belajar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan slide ini, gambar ini. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, mungkin di sekitar kita ada yang kenal. Ada yang tahu nggak ini siapa? Kenal nggak dengan artis ini? Boleh angkat tangan kalau ada yang kenal, Cen. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara tahu ya usianya, lahirnya tahun berapa yang angkat tangan? Ya, ya ini lawas sekali, artis lama Bapak Ibu Saudara. Cen, dia pernah bermain dengan Ching Han, dengan Teng Kwang Yung ya. Jadi udah tahu juga usia saya berapa Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berpikir mungkin satu kali si Cen ini akan menikah dengan Ching Han, kalau enggak ya dengan Teng Kwang Yung. Tapi ternyata dia tidak menikah dengan dua-duanya, tapi dia menikah dengan Liu Chia Chang. Ya, dan beberapa slide, beberapa fotonya langsung aja gitu ya. Tentang pernikahannya kita melihat bagaimana bahagianya mereka, bagaimana ini membuat orang banyak iri dengan keharmonisan dan keintiman mereka, keluarga yang sangat luar biasa ya. Satu kali anaknya lagi merilis album, mereka menunjukkan keintiman yang membuat banyak orang ingin seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Next. Pada tahun 2015 mereka melakukan sebuah pengakuan bahwa sebenarnya mereka itu sudah divorce, sudah bercerai sejak 1987, 28 tahun gitu ya, mereka sudah cerai. Jadi selama ini keharmonisan yang mereka tunjukkan itu hanya acting Bapak Ibu Saudara. Hanya acting. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen dalam gereja itu acting. Ketika kita belajar untuk membangun sebuah percakapan yang bijaksana, kita nggak bisa acting Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa acting. Ini harus benar-benar tulus, harus benar-benar dari diri kita yang menyadari ya ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak benar, yang aku harus ubah, yang aku harus belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita tidak gagal di dalam belajar, jangan sampai kita acting, kita membutuhkan bagian yang kedua, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hikmat tidak identik dengan kebaikan. Takut akan Tuhan itu tidak identik dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, orang baik belum tentu bijak. Belum tentu benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang seorang wartawan ya menuju satu kota di Amerika, dia singgah di McDonald, dia ketinggalan satu tas yang berisi uang yang cukup banyak.
Dan dia pergi, tas itu ketinggalan, kemudian masuk satu pasang pria, wanita gitu ya, dan melihat tas itu dan memeriksa ternyata uang yang banyak. Kemudian pria ini berkata, kita harus tunggu, orang yang kehilangan uang ini pasti akan sangat frustasi dan khawatir sekali. Ditunggu sejam lebih, gak datang-datang, tapi akhirnya muncul juga. Setelah ditunggu sekian lama orang ini muncul Bapak Ibu Saudara. Dan mencari tas itu dan kemudian dia menemukan tas itu dari pria ini. Dia berterima kasih sekali, diperhatikan, diperiksa isinya masih lengkap. Dan kemudian dia mengatakan, boleh gak aku wawancara kamu? Ini jarang terjadi. Biar ini menjadi inspirasi, bisa membawa kebaikan bagi Amerika. Tetapi pria ini tidak mau. Dia tetap menolak. Oke, kami bayar. Berapapun kamu mau, kami bayar. Tapi pria ini tetap tidak mau. Kenapa? Karena dia takut. Kalau diwawancarai hari itu, perselingkuhannya terbongkar. Yang soalnya dia lagi pergi dengan wanita lain. Maka dia tidak mau dibayar berapapun. Tapi baik nggak dia menjagai uang itu? Baik. Baik aja nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Ya. Baik aja nggak cukup. Jadi hikmat itu berbeda dengan kebaikan, takut akan Tuhan itu berbeda dengan kebaikan, tidak identik dengan kebaikan ya. Orang baik belum tentu bijak, belum tentu benar Bapak Ibu Saudara. Hikmat ini juga bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat atau dipalsukan, acting. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang dari dalam diri kita yang diselidiki oleh Tuhan. Maka untuk kita bisa belajar dan kita bisa berhasil dan kita bisa menarik pelajaran penting itu menjadi bijaksana, kita perlu takut akan Tuhan. Maka tepatlah kalau Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 itu berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tuhan yang menganugerahkan hikmat itu. Tuhan yang mengajari. Tuhan yang mendorong karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Yang dia akan menolong kita untuk bisa berhasil dalam belajar. Gak bisa acting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan ini bukan sepertinya kita melihat Tuhan itu begitu mengerikan. Seperti monster dan kita tidak punya daya untuk menghadapinya kemudian kita takut. Bukan itu. Takut akan Tuhan di sini adalah satu sikap hormat. Mengasihi Tuhan dan kita mau menaati Dia. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang baik yang sudah memberkati kita hari ini. Itu takut akan Tuhan. Hanya ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan inilah Bapak Ibu Saudara. Kita baru bisa menjadi pribadi yang benar-benar bijaksana. Yang benar-benar bisa mengerti bagaimana kita memberkati orang lain. Khususnya melalui perkataan kita. Kita baru bisa belajar dari kesalahan, dari kegagalannya kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali di saat saya begitu kesulitan persiapan khotbah. Karena terlalu padat. Ya, karena terlalu padat. Saya cukup tertekan. Tapi saya bersyukur. Ada seorang anak Tuhan yang mengatakan satu kalimat yang sangat menyentuh saya, menghibur, menguatkan saya. Saya merasa saya akan kesulitan persiapan, akan kesulitan untuk khotbah. Tapi dia menghibur saya dengan kalimat contoh. Yang jemaat butuh dari hamba Tuhannya bukan hebatnya dia berkhotbah. Tapi bagaimana hebatnya dia hidup seperti yang Tuhan mau. Bagaimana hebatnya dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan hebatnya dia khotbah. Ini sangat menghibur saya Bapak Ibu Saudara. Sangat menenangkan saya, satu anak Tuhan yang mengerti. Bagaimana dia memakai kata-kata itu untuk menghibur, menguatkan saya karena dia tahu. Itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita membangun takut akan Tuhan. Karena Amsal pun mengatakan hal yang sama untuk bisa menjadi bijaksana. Takut akan Tuhan itu harus kita kejar. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah hiduplah dalam komunitas yang membangun.
Kita harus hidup dalam komunitas yang membangun. Untuk kita bisa belajar menjadi pribadi anak Tuhan yang bijak, yang baik. Yang tidak gagal belajar, yang tidak juga gagal membangun hidup takut akan Tuhan. Itu kita membutuhkan komunitas. Karena kita nggak bisa belajar sendiri Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita bisa tidak mampu menyadari kalau ada yang keliru dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita melihat satu tayangan ini. Ya, ini adalah masa Obama memerintah Amerika. Satu kali dia menerima kunjungan dari Perdana Menteri India. Ya, jadi pengamanan di Gedung Putih itu sangat ketat sekali. Nah, kita melihat bagaimana pengamanan itu begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dijaga, ada zona aman yang berapa kilometer itu harus steril, harus bersih, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak pejabat di sana, sampai Obama sendiri pun ketika masuk itu harus diperiksa Bapak Ibu Saudara. Nah, karena ada banyak pejabat negara, juga ada Perdana Menteri negara lain yang harus dilindungi ya Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu tamunya itu adalah satu pasang suami istri yang bernama Michelle dan Tariq Salahi. Mereka sempat berfoto-foto dengan pejabat-pejabat Amerika, dengan pas pampres. Mereka juga sempat berfoto dengan Joe Biden. Nah, mereka juga sempat salaman dengan Obama dan Perdana Menteri India, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata mereka adalah satu pasang suami istri yang tidak pernah ada di dalam daftar buku tamu. Jadi itu mereka penyusup. Mereka penyusup. Amerika yang begitu ketat loh Bapak Ibu Saudara. Jebol pertahanannya. Penyusup, untung mereka tidak punya niat jahat untuk menghancurkan Gedung Putih ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dosa Bapak Ibu Saudara. Bisa tidak kita sadari ketika dia menyusup masuk dalam hidup kita. People make mistake every day. Orang-orang itu melakukan kesalahan setiap hari. Dan kita bisa tidak menyadarinya. Kesalahan-kesalahan yang bisa merusak kita Bapak Ibu Saudara. Merusak cara pandang kita. Kebiasaan bayi itu dibangun bertahun-tahun. Hanya bisa rusak itu hanya dalam waktu 1 menit Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa tidak menyadarinya. Kalau kita hari-hari bergaul dengan orang toksik dan kita tidak bisa menilai dia itu toksik atau tidak. Orang itu palsu atau tidak, cepat atau lambat kita akan menjadi toksik dan palsu juga Bapak Ibu Saudara. Kita juga sendiri punya sisi gelap, kecondongan berdosa. Yang tidak bisa kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Yang akan menghalangi kita, yang akan mengganggu kita untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Betul Tuhan yang memperbaiki orang. Tetapi seringkali Tuhan memperbaiki orang itu memakai orang lain. Jadi kita butuh komunitas yang bisa menegur kita, bisa mengingatkan kita. Komunitas yang mengasihi kita, yang ketika dia menegur, mengingatkan. Bukan dengan tujuan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperbaiki kita. Dan seringkali Tuhan pakai yang seperti itu. Maka kalau hari ini kita punya komunitas kecil live Bapak Ibu Saudara, itu bukan komunitas untuk kongko-kongko saja. Itu bukan komunitas yang dirancang hanya untuk mengisi waktu luang Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi ini komunitas yang membuat kita bisa bertumbuh bersama di dalamnya. Maka setiap leader live yang ada, ingat kita membangun komunitas ini untuk memberkati orang. Maka ciptakanlah komunitas yang membangun, yang bukan merusak, yang bukan meruntuhkan. Dan bagi kita yang ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar di sana. Bagaimana kita dikoreksi, bagaimana kita dibentuk, kita dibekali. Karena memang untuk bertumbuh kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, tapi komunitas yang membangun. Bapak Ibu Saudara, ini akan sangat berguna sekali. Saya merasakan akan hal itu. Ketika satu kali dalam pelayanan saya sangat mengalami diperlakukan yang sangat melukai hati saya. Yang sangat membuat saya sedih. Yang sangat mengecewakan. Tetapi ada satu anak Tuhan yang kemudian ngomong, contoh yang sabar ya.
Contoh yang sabar ya. Contoh nggak sendiri. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Dan di dalam komunitas seperti ini juga saya mengalami banyak teguran, banyak masukan untuk saya berubah Bapak Ibu Saudara, untuk saya belajar. Satu kali ada satu anak Tuhan, dia bercerita ya bagaimana dia mau diceraikan oleh istrinya karena memang salahnya dia selingkuh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sebenarnya selingkuh hanya untuk iseng. Istrinya tidak bisa terima dan kemudian dia minta cerai. Satu kali pria ini ketemu dengan satu komunitas. Komunitas pemuritan seperti Life. Dan dia bertumbuh di sana, dia berubah di sana. Istrinya terus minta cerai. Dan dia minta komunitas itu doakan, dia sadar dia salah. Dan komunitas itu mengajarkan banyak hal dalam takut akan Tuhan. Dan kemudian istrinya melihat ya ada perubahan-perubahan yang signifikan setelah dia masuk komunitas itu. Dan itu kejadian, ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara, bukan saya karang-karang gitu ya. Dan kemudian istrinya menerima dia kembali. Bahkan mereka menjadi agen-agen pemuritan yang dipakai untuk melayani jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal untuk kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang bisa mampu memakai perkataan kita dengan bijaksana. Yang pertama, belajarlah dari sesehari kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan bertumbuhlah di dalam satu komunitas yang membangun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah selesai di-sharingkan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak meninggalkan apa yang sudah kami dengar. Tetapi kami bawa pulang, kami bangun, kami hidupi, kami ingat betapa pentingnya kami memperbaiki kata-kata kami. Agar kami tidak melukai orang yang kami kasihi. Tidak melukai istri, anak kami, suami kami, sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami. Bahkan teman kami. Tapi bagaimana perkataan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Yang bisa membuat orang merasakan Tuhan melalui berelasi dengan kami. Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh belajar, biarlah kami boleh memperbaiki apa yang memang perlu kami perbaiki. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dan itu baik bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.